Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa attammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alaina rahmatak. وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا المخلصين. أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين يا رب العالمين. Pertama-tama Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman yang masih kita rasakan ya, dengan terwujudkan tergeraknya hati kita untuk melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian nikmat sehat yang tentu itu memberikan andil besar sehingga kita bisa duduk di sini. Yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan waktu luang untuk bisa duduk di majlis al-ilm atau majlis al-zikr ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tentu kita nanti syafaatnya kelak di akhirat. Semoga nanti di akhirat kita diakui oleh beliau sebagai umatnya ya, sehingga bisa ditarik ke surga, ke telaga Kautsar, bisa meminum air dari telaga Kautsar. Amin Allahumma amin. Nah, sebenarnya saya segan untuk duduk di atas ini karena banyak para asatid, ya, para ustadz yang biasanya mengisi kajian di sini atau para kiai. Ya, kebetulan hari Jumat kemarin saya dikasih tahu oleh Ustadz Hafid ya, atau Kiai Hafid untuk menggantikan beliau karena beliau sedang safar. Ya, beliau sedang safar, untuk menggantikan beliau mengisi kajian Hayatus Sahabah. Nah, Hayatus Sahabah atau pengarangnya adalah Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi bin Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi bapaknya itu seorang ulama, anaknya juga seorang ulama. Itu kebiasaan orang-orang soleh biasanya. Orang tuanya faham tentang agama, maka anaknya tidak dibiarkan. Ya, anaknya tetap diajarkan ya, tentang agama. Baik, mohon izin para ustadz ataupun para kiai yang biasanya ngisi, karena ini tiba-tiba mendadak saya disuruh menggantikan. Baik, pada pertemuan sebelumnya Ustadz Hafidh membahas tentang infak fi sabilillah atau fil jihad fi sabilillah. Kemudian beliau menerangkan tentang bagaimana infaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian bagaimana infaknya sahabat Utsman bin Affan ya, ketika perang Usrah atau perang Tabuk ya, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari kedua kisah ini kita bisa mengambil ya bagaimana perlakuan sahabat atau bagaimana keimanan sahabat. Sayyidina Abu Bakar ketika menginfakkan hartanya, maka harta yang diinfakkan adalah seluruhnya ya, seluruh harta yang beliau infakkan ya, menandakan keimanan beliau itu sangat tinggi. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, sahabat pertama yang mengiyakan ya, yang membenarkan bahwasanya Rasul mengadakan perjalanan dari Mekah ya, ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga keimanan beliau ini keimanan yang sangat tinggi. Sehingga ketika menginfakkan hartanya semuanya ya, kalau misalnya kita bandingkan sekarang, mungkin ada orang yang mempunyai tabungan atau hartanya 1 miliar tapi diinfakkan 5 juta. Mungkin orang yang penghasilannya sedikit melihat 5 juta besar,
Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang hartanya 5 juta kemudian diinfakkan semuanya 5 juta, maka sebenarnya nilai yang besar, yang lebih besar adalah orang yang memiliki harta 5 juta kemudian diinfakkan, karena dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, berbeda dengan orang yang tadi mempunyai tabungan 1 miliar tapi hanya menginfakkan sepersekian dari hartanya. Maka Sayyidina Abu Bakar diibaratkan seperti ini. Beliau memiliki harta kemudian diinfakkan seluruhnya kepada Rasulullah, ya, di dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua kemarin disebutkan bahwasanya ada Sayyidina Utsman, ya, menginfakkan harta beliau di Ghazwatul Usrah, ya, atau di perang Tabuk, ya, perang yang sangat susah. Jaish ataupun pasukannya disebut Jaishul Usrah karena sangat berat keadaannya, ya, sangat susah. Ketika musim as-saif, musim kemarau, musim panas, kemudian juga keadaan daulah ataupun negara pada saat itu tidak baik-baik saja, ya, maka Rasul menghimbau kepada para sahabat untuk mengumpulkan harta, untuk litajhizil jaish, untuk mempersiapkan pasukan, mempersiapkan mu'nah, perbekalan untuk dari pasukan. Karena Rasul ingin mengirim 30.000 pasukan kemudian dikirim ke Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah ke arah utara, ya, ke arah atas, ke arah Syam, ya, perjalanan mungkin sekarang sekitar 600 kilo, ya, ditempuh dengan menggunakan jalan kaki atau berkuda atau naik unta, ya. Pada saat itu 30.000 pasukan, 600 kilometer, kemudian keadaan daulah sedang kritis, ya, sedang tidak baik. Maka Nabi mengumpulkan atau Nabi berpidato, ya, kemudian meminta para sahabat untuk memberikan bantuan, ya, salah satunya adalah Sayyidina Utsman, sehingga dikatakan di sini ma dharra Utsman ba'da hadza, ya. Jadi Utsman itu tidak akan mendapatkan bahaya, ya, dalam redaksi hadis ma dharra Utsman ba'da hadza atau ba'da al-yaum. Baik. Kemudian kita baca selanjutnya. Ini masih dari kisahnya Sayyidina Utsman, cuman dari rawi yang berbeda. Ya, diriwayatkan dari rawi yang berbeda. Kalau kemarin diriwayatkan dari Abdurrahman bin Khubbab. Nah, yang sekarang itu diriwayatkan hadis Abdurrahman ibni Samurah, dari hadis Abdurrahman ibni Samurah fi infaqi Utsman fi Jaishil Usrah. Qal wa akhrajal Hakim telah mengeluarkan an Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu an qala jaa Utsman radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi alfi dinar hina jahaza jaishal usrah fa farraghaha Utsman. Jadi Utsman datang radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan 1000 dinar. Kalau dinar itu dikonversikan dengan gram sekarang itu sekitar 4,25, Pak. Ya. 1 dinar itu 4,25. Ini beliau menginfakkan 1000. Berarti ada berapa itu? 4.250 gram. 4 kilo emas. Sekarang 1 gram emas 1 juta. Berarti berapa itu, Pak? 4 miliar, Pak. 4 miliar lebih. Beliau menginfakkan langsung, ya, untuk keperluan pasukan. Cash, ya, langsung di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian fafarraghaha Utsman fi hijrin Nabi. Kemudian beliau meletakkan ke pangkuan Nabi. 4,25 kilo, ya, emas. Qal faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa yaqul ma darra Utsman ma 'amila ba'da hadzal yaum. Ya, ma darra Utsman ma 'amila ba'da hadzal yaum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil, kemudian membolak-balikkan. Kalau kemarin dibahas bahwasanya Rasul itu takjub, ya, ketika menerima bantuan dari Utsman. Beliau membolak-balikkan. Kemudian mengatakan ma darra Utsman ma 'amila ba'da hadzal yaum. Utsman jadi tidak ada yang membahayakan atau tidak ada yang memberikan efek, ya, bagi Utsman setelah hari ini. Nah, ini perkataan Nabi menegaskan bahwasanya Utsman itu telah Allah ampuni dosanya. Jadi kalau dalam riwayat lain itu madar Utsman ma'amila ba'da hadza, itu Utsman, ya,
Jadi dosa setelah beliau misalnya beliau melakukan dosa ya, setelah melakukan kebaikan ini maka itu sudah tidak ada efeknya ya, gampangannya kayak gitu. Tapi kita tahu para sahabat ya, kemarin dijelaskan bahwasanya para sahabat ada yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, tapi setelah dijanjikan amalannya tambah kencang Mbak ya. Mungkin kalau kita sudah dapat janji surga, Allah alam ya, mungkin bohong-bohong sedikit, nipu-nipu sedikit mungkin ya Pak ya. Tapi para sahabat tambah kencang. Begitu juga Nabi itu sudah dijanjikan surga, sudah diampuni dosa yang telah lalu, yang akan datang. Tapi beliau ketika sholat sampai apa? Kakinya sampai bengkak. Kita kalau misalnya naik perjalanan jauh itu, naik bis misalnya atau naik pesawat yang jauh, kita merasakan kaki kita itu bengkak ya Pak ya. Tapi itu cuma karena duduk ya. Tapi Nabi Muhammad SAW karena saking lamanya berdiri Pak, jadi sampai kaki beliau bengkak ya. Kemudian ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau, istilahnya makna hadisnya, ngapain sampai kayak gini ya Rasulullah ya kan? Engkau telah diampuni dosanya, engkau telah dijanjikan surga. Maka Rasul SAW berkata, afala akunu abdan syakura ya. Apakah salah kalau saya ini sebagai hamba yang bersyukur ya. Apakah salah kalau misalnya saya ini bersyukur terhadap kenikmatan Allah, terhadap karunia Allah. Nah ini infak yang diberikan oleh Sayyidina Utsman. Beliau memberikan alfi dinarin. Kemudian Rasulullah yuqallibuha wa yaqul ma darra Utsman ma amila ba'da hadzal yaum. Qalaha miraran. Rasul mengatakannya berkali-kali ya, ma darra Utsman ma amila ba'da hadza al-yaum. Qala al-Hakim hadza hadisun sahihul isnad wa lam yukharrijahu ya. Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis sahih tetapi tidak diriwayatkan oleh Syaikhain ya, Bukhari dan Muslim. Wa qala Az-Zahabi sahihun wa akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Begitu juga Imam Az-Zahabi ya, salah satu muhaddis juga. Karya beliau yang terkenal ada Siyar A'lamin Nubala, yaitu berjilid-jilid. Siyar A'lamin Nubala ini tentang biografi para nubala ya, para bintang-bintang, tapi di sini bintangnya adalah bintang dalam ulama ya, maksudnya ulama di sini. Mulai dari para sahabat sampai beberapa kurun. Wa qala Az-Zahabi sahihun wa akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Begitu juga hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim ya di dalam Hilyah, Hilyatil Auliya. Nahwahu an Abdurrahman wa an Ibni Umar wa fi hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma la tansa li Utsman ma ala Utsman ma amila ba'da hadza. Ya, ditambahkan di riwayat dari Ibni Umar ya, Nabi mendoakan Allahumma la tansa li Utsman. Allahumma atau ya Allah la tansa li Utsman. Ya, jangan engkau lupakan Utsman atas kebaikan, atas kontribusi yang beliau berikan kepada Islam ya. Ma'ala Utsman ma'amila ba'da hadza. Jadi Utsman itu sudah ya tidak ada efek ataupun pengaruh ya, setelah beliau melakukan kebaikan ini ya, baik beliau melakukan pahala perbuatan baik ataupun melakukan perbuatan dosa, semuanya sudah diampuni. Dan ini doa langsung dari Rasulullah kepada Sayyidina Utsman ya. Dan kita tahu Rasul ketika mengucapkan itu bukan sesuatu yang basa-basi ya, mujamalah supaya kelihatan baik di depan orang, enggak ya. Karena diberikan bantuan kemudian biasanya kita muji-muji orangnya, Masya Allah Bapak gini ya, tidak ikhlas. Tapi Rasul tidak pernah berkata seperti itu ya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya, tidak pernah Rasul mengatakan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu infak Sayyidina Utsman dari riwayat Abdurrahman bin Samurah. Kemudian hadis Hudzaifah ibn al-Yaman fi infaq Utsman fi jaisyil usrah. Tadi diriwayatkan Abdurrahman ibni Samurah. Kemudian ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ibni al-Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Jadi nama ayah beliau adalah Al-Yaman. Ya, Al-Yaman. Beliau ini bapak dari Hudzaifah ini, beliau asli Mekah dari suku Abs,
Kemudian terjadi peperangan pada saat itu. Kemudian Al-Yaman berpindah ke Madinah, ke Yathrib. Pada saat itu Rasul belum hijrah. Jadi jauh sebelum Rasul berhijrah, Al-Yaman ini sudah pindah ke Madinah, ya, karena di sukunya tadi terjadi peperangan. Kemudian lahirlah Hudzaifah, lahir di Madinah. Sedangkan beliau sebenarnya adalah orang Mekah. Jadi sama kayak di Indonesia biasanya ada transmigran, ya, orang Sumatera tapi ternyata ngomongnya bahasa Sunda, misalnya. Ada kampung Sunda atau kampung Jawa. Jadi Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ini, beliau aslinya adalah Makkah. Kemudian tumbuh dari kecil itu di Madinah. Nah, Sayyidina Hudzaifah, salah satu keistimewaan beliau adalah beliau itu sahibu sirri Rasulullah SAW. Jadi beliau itu orang yang menyimpan rahasia dari Rasul. Jadi Rasul mempercayakan beberapa rahasia yang itu tidak boleh disampaikan kepada sahabat yang lain, hatta kepada Umar. Ya, pada saat itu yang diberikan Rasul adalah Rasul mengetahui orang-orang munafik yang ada di Madinah. Ya. Rasul mengetahui adanya orang-orang munafik. Berikut juga nama-nama dari orang-orang munafik. Karena orang munafik ini jadi batu ganjalan, Pak, di dalam sebuah negara. Terutama kisah yang masyhur itu ketika perang Ahzab. Ya. Perang Ahzab itu jadi di luar, perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, perang parit. Di luar itu dikepung Madinah. Di dalam ada Yahudi yang berkhianat. Awalnya mereka melakukan perjanjian damai, ya. Bani Quraidah, ya, melakukan perjanjian damai bersama Rasul, tapi kemudian berkhianat, ditambah lagi dengan orang-orang munafik. Begitu juga di Jais atau di peperangan Tabuk. Ya, ketika itu kan as-saif, ya kan, musim panas. Maka orang munafik mengatakan, ngapain pergi ketika musim panas? La tanfiru fil har. Ya, jangan keluar ketika panas-panas gini, ngapain? Capek-capek. Akan melakukan perjalanan 600 kilo ke Tabuk. Nah, ini orang-orang munafik disebutkan nama-namanya kepada dari Nabi Muhammad SAW kepada Hudzaifah ibni Al-Yaman. Ya, yang itu tidak diberikan oleh Rasul kepada sahabat yang lain. Ya, diberikan infonya, kemudian Rasul mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, engkau perhatikan gerak-gerik orang-orang ini yang saya sebutkan. Ya, jadi beliau itu intelnya Rasul SAW. Begitu juga beliau diutus Rasul ketika perang Ahzab itu. Ya, beliau datang ke kerumunannya Abu Sufyan karena dulu dipimpin oleh Abu Sufyan perang Ahzab. Jadi disuruh memata-matai apa yang terjadi. Dan itu kelihayan beliau, ya, sahibu sirri Rasulillah. Nah, ayah beliau Al-Yaman ini memang sudah sepuh sehingga ketika perang Uhud, ya, beliau wafat ketika perang Uhud, ya, syahid ketika perang Uhud. Tetapi ceritanya adalah beliau pada saat itu sudah seseorang yang syaikhun kabir, ya, sudah sangat tua. Kemudian Rasul tempatkan yang sudah tua, kemudian wanita-wanita itu di benteng di belakang, ya, untuk berjaga. Kemudian Al-Yaman dengan satu lagi, ya, saya lupa sahabatnya juga sama-sama tua, ditempatkan di belakang. Al-Yaman mengatakan, ngapain kita diem di sini aja, gitu, kepada temannya. Umur kita ini udah bentar lagi, gitu, ya. Kalau orang Indonesia bilangnya, kita ini udah bawa tanah, ngapain kita tunggu di sini? Kita turun, kita syahid, selesai. Akhirnya beliau turun. Jadi benar, dua-duanya syahid. Tapi kisahnya Al-Yaman ini, beliau syahid, jadi dibunuh oleh kaum muslimin sendiri, tidak sengaja, ya, karena tidak tahu bahwasanya itu dari golongan kaum muslimin. Makanya ulama fikih mengatakan syahid, ya, yang syahid peperangan atau syahidul ma'arakah, itu ta'rif atau definisinya itu orang yang wafat atau mati, meninggal di medan peperangan, baik dibunuh oleh musuh ataupun tidak sengaja, ya, dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi tetap dihitung sebagai syahid, orang yang syahid. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Ada Al-Yaman atau ayah dari sahabat Hudzaifah. Wa inda Ibni Adi wa Daruqutni wa Abu Nuaim wa Ibnu Asakir an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Utsman radhiyallahu an yasta'inuhu fi jaisyil usrah. Ya, Nabi
mengutus Hudzaifah, ya, ba'atsan nabiyyu ila Utsman. Nabi SAW mengutus Hudzaifah untuk memintakan bantuan, ya, terhadap Jaisyul Usrah. Fa ba'atha ilaihi Utsman bi 10,000 dinarin. Nah, di riwayat ini ya menyebutkan bahwa Utsman itu memberikan 10.000 bi 10,000 dinarin, ya, 10.000. Kalau tadi 1.000, ya Pak, 1.000 itu udah 4 kilo. Ini 10.000 berarti 40 kilo, ya, 40 kilo sekian, ya, emas. Kemudian fasufbat baina yadayhi, kemudian diletakkan baina yadayhi. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha baina yadayhi dhahran li batnin wa yad'u lahu yaqul. Nah, 40 kilo itu langsung diletakkan kepada Nabi, diserahkan kepada Nabi, ya. Maka riwayatnya sama di sini, dibolak-balikkan, ya, saking ta'ajubnya. Yuqallibuha baina yadayhi dhahran li batnin wa yad'u lahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Utsman, ghafarallahu laka ya Utsman, ya, Allah telah mengampuni engkau wahai Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta, apa yang engkau rahasiakan, wa ma a'lanta, apa yang engkau atau perbuatan yang engkau rahasiakan itu sudah diampuni. Kalau misalnya itu perbuatan dosa, atau yang wa ma a'lanta, ya, atau perbuatan yang terang-terangan, perbuatan dosa yang engkau lakukan, wa ma akhfaita, atau yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya sudah diampuni oleh Allah, ya. Ghafarallahu laka ya Utsman ma asrata wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taqumas saah, ya, sampai hari kiamat. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yubali Utsman ma amila ba'da hadza, ya, tidak akan memberikan pengaruh, tidak ada efeknya ma amila ba'da hadza, ya, apa yang Utsman lakukan setelah apa yang beliau lakukan kepada Jaisyul Usrah. Kadza fil Muntakhab, ya, itu disebutkan di dalam Muntakhab atau kitab Muntakhab Kanzul Ummal. Itu di Sunan Al-Aqwal wal Af'al. Al-Muntakhab ini salah satu ulama dari India juga, ya, sama seperti Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Al-Muntakhab 6. Itu riwayat dari Hudzaifah ibni Ad-Yaman. Kemudian hadis Abdurrahman ibni Auf wa Qatadah wal Hasan fi dzalik. Hadis dari Abdurrahman bin Auf dan juga Qatadah wal Hasan fi dzalik, ya, di dalam infaknya Utsman radhiyallahu an. Wa akhraja Abu Ya'la wa Tabrani an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu an annahu syahida dzalika hina a'ta Utsman bin Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jahaza bihi Jaisyul Usrah. Ya, bahwasanya Abdurrahman bin Auf menyaksikan, ya, menyaksikan ketika Utsman radhiyallahu an a'ta Utsman Rasulullah, ya, memberikan bantuannya. Wa jaa bi sab'i mi'atin uqiyati dzahabin. Ya. Utsman radhiyallahu an di sini, di riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau membawa 700 uqiyah, ya, 700 uqiyah dari emas. Kalau satu uqiyah, ya, di sini disebutkan 119 gram, ya, 119 gram atau kita katakan 120. Ya, beliau membawa 700 uqiyah, ya, jadi bawa berapa itu, Pak? Ya, 120 dikali 700, itu dibawakan untuk perbekalan Jaisyul Usrah, ya, Masya Allah. Berapa itu, Pak? 83 kilo 83 kilo dikalikan 1 juta, oh bukan, dikalikan berapa itu? 1 miliar, ya, yaitu sudah sampai triliun mungkin, ya, zaman segitu, ya, Masya Allah, diberikan langsung. Jadi mungkin sultan-sultan yang ada di Indonesia minder kalau tahu kisah ini, ya, mereka sultannya secara instan, ya kan, main binomo kemudian ketangkap trading langsung ketangkap, ya. Tapi di sini nggak pamer-pamer, langsung menginfakkan hartanya fi sabilillah. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dengan harta itu juga dihitung berjihad, artinya dengan harta yang digunakan untuk menyiapkan pasukan, ya, itu dihitung juga berjihad bi amwalihim atau bi anfusihim,
dengan jiwa mereka, yaitu ikut langsung ke medan perang. Ya. Lebih double lagi misalnya kalau dia ikut berperang dan juga menyiapkan atau memberikan hartanya untuk persiapan pasukan. Ya. Jadi jihad bi amwalihim wa anfusihim. Tapi ada kisah yang menarik, ya, para sahabat para sahabat itu menginginkan apa dalam kehidupannya itu kebaikan, ya. Jadi ciri khas para sahabat itu fastabiqul khairat, ya, beliau ingin amalnya itu lebih dari sahabat yang lain. Maka orang muhajirin itu kebanyakan orang-orang yang tidak berada, ya, karena mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, meninggalkan misalnya punya sawah di Mekah, ya kan, punya lahan di Mekah ditinggalkan, atau punya keluarga ditinggalkan karena mengikuti atau mentaati perintah Allah pada saat itu disuruh untuk berhijrah. Jadi kebanyakan para sahabat dari muhajirin yaitu kurang berada. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam hadisnya dikatakan zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya. Para muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang ahlud dusur ini orang yang memiliki kekayaan. Ya. Itu mereka sudah pergi bil ujur dengan pahala yang banyak. Mereka yusalluna kama nusalli. Mereka sholatnya rajin sama seperti kita, orang-orang yang miskin. Kemudian yasumun kama nasum. Mereka berpuasa juga rajin sebagaimana kita berpuasa, orang-orang miskin. Tetapi mereka yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka menginfakkan, bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya kan? Sedangkan kami mereka kaum muhajirin tidak berada. Jadi para sahabat dari muhajirin membandingkan orang-orang yang kaya itu juga taat, ya, sholat sebagaimana kita sholat, impas berarti. Kemudian mereka puasa sebagaimana kita puasa, impas juga. Tapi mereka punya amal yang lebih, ya, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta. Sedangkan kita, ya, makan aja susah, ya, seperti itu. Jadi mengadukan kepada Rasul seperti itu. Maka Rasul mengatakan dalam makna hadis, ya, alaisa qad ja'alallah lakum ma yatasaddaqun atau ma tasaddaqun. Jadi apakah bukannya Allah itu sudah menjadikan bagi kalian yang bisa kalian untuk sedekahkan, ya. Wa bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli tahmidatin shadaqah, wa bikulli tahlilatin shadaqah, ya. Al-amru bil ma'ruf shadaqah, wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Maka Islam memberikan opsi yang lain bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Bagaimana sedekah mereka? Dengan tasbih, ya kan, dengan tahlil, ya, dengan tahmid, dengan amr bin ma'ruf, nahi 'anil munkar. Itu semua ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi berislam itu enak, ya. Beruntung, ya kan, orang-orang Islam. Ketika tidak memiliki harta, maka cara mendapatkan pahalanya ada. Ketika mendapatkan harta juga ada cara mendapatkan pahalanya. Ketika susah, ya, bersabar, mendapatkan pahala. Ketika senang, bersyukur, mendapatkan pahala. Jadi kalau mau melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dijelaskan oleh Rasul, maka kita, ya, setiap hari dapat pahala seperti itu. Asal tahu ilmunya tentunya. Makanya ada kewajiban mencari ilmu di sini. Karena ketika orang sudah mengetahui ilmunya, ya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Orang misalnya tidur, maka dia tidur untuk memenuhi hajat dia karena kelelahan, butuh istirahat, ya. Tapi kalau misalnya al-alim atau orang yang berilmu ketika tidur, maka meniatkan tidurnya untuk istirahat, ya, meniatkan istirahatnya ini untuk digunakan nanti qiyamul lail, ya, supaya kuat bangun malam, supaya kuat setelah itu melakukan aktivitas ibadah yang lain. Maka ini pentingnya al-ilm, ya, pentingnya ilmu, pentingnya menghadiri majelis-majelis al-ilm. Jadi bahwasanya Rasul tadi memberikan opsi, ya, memberikan pilihan kepada para sahabat yang mereka tidak diberikan rezeki yang berlebih, ya, tidak diberikan rezeki yang berlebih. Makanya dulu ketika saya di pondok pesantren, Pak Yai saya itu selalu mengatakan santri itu nggak boleh loyo, santri itu nggak boleh miskin, kayak gitu. Ya.
Santri itu nggak boleh miskin. Artinya beliau menginginkan santrinya itu bukan santri yang sederhana dan lain-lain, ya. Tapi tujuan beliau bukan karena ingin memotivasi santrinya untuk berlomba-lomba mencari harta, ya, untuk dunia saja, enggak. Tapi beliau mengatakan bahwasanya kalau orang kita memiliki harta, kita itu bisa melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih lengkap, katanya beliau gitu, ya. Misalnya perintah waqimus shalah wa atuz zakah, memberikan zakat. Ya, bagaimana kita mau bisa memberikan zakat kalau ternyata kita mustahik, ya kan? Orang yang berhak malah menerima zakat, ya, kita fakir ataupun miskin. Kemudian kita bisa memberikan apa, misalnya bantuan terhadap pembangunan masjid. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kalau misalnya kita sendiri tidak memiliki harta. Jadi banyak perintah-perintah Allah, ya, yang itu ditujukan bagi orang yang memiliki harta, ya. Makanya harta itu, ya, bukan dijadikan tujuan, ya. Tujuannya adalah apa yang kita lakukan terhadap harta tersebut. Nah, sebagaimana kisah yang sudah disebutkan ini, infak dari para sahabat fi sabilillah. Nah, summa qala wa akhraja Abu Nuaim fil Hilyah. Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, ya, beliau mengeluarkan hadis an Qatadah, dari Qatadah, qala hamala Utsman ala alfin fiha khamsuna farsan. Utsman membawa 1000, ya, 1000 ekor. Di sini nanti disebutkan 1000 ekornya ini ada bantuan, ya. Di dalamnya ada khamsuna farsan, ada 50 kuda fi ghazwatit Tabuk. Nah, 50 kuda diberikan bantuan. Ini di riwayat yang lain. Jadi kalau 50 kuda, satu kuda sekarang berapa, Pak, ya? Harganya. Itu diberikan 50 untuk bantuan. Di sini dikatakan 1000, ya, 50 berarti 950-nya adalah unta. Nanti disebutkan di riwayat yang lain. Wa inda Ibni Asakir Anil Hasan qala jahaza Utsman radhiyallahu an tis'ami'atin wa khamsina naqah, 950 unta, wa khamsina farsan, dan 50 kuda. Jadi totalnya 1000. 950 itu unta, 50-nya adalah farsan, ya, kuda. Au qala tis'ami'atin wa sab'ina naqah, atau ada yang mengatakan 970 unta, wa thalathina farsan, dan 30 kuda. Jadi ada riwayat yang mengatakan 950 unta, 50-nya kuda. Ada yang mengatakan 970 unta, 30-nya adalah kuda. Nah, ini, ya, nilai yang sangat besar, ya, tidak kalah dengan riwayat-riwayat yang tadi disebutkan bahwasanya beliau menginfakkan dari emas. Baik. Ya, ini fi ghazwati Tabuk. Kaza fil Muntakhab, begitu yang disebutkan di dalam kitab Al-Muntakhab. Wa qad taqaddama anna Utsman radhiyallahu an kafa fi ghazwati Tabuk sulusul jaish mu'natahum, ya. Bahwasanya Sayyidina Utsman di sini mengatakan sepertiga dari kebutuhan pasukan, berarti dari 30.000. Sepertiganya berarti 10.000, ya. 10.000 perbekalan pasukan fi jaishil usrah, yaitu di handle, ya, oleh sahabat Utsman. Hatta in kana la yuqal ma baqiyat lahum hajah hatta kafahum, ya. Sampai-sampai dikatakan kalau misalnya ada butuh lagi, maka Sayyidina Utsman bisa mencukupi kebutuhan itu, ya, Masya Allah. Baik, kemudian berikutnya adalah infak dari Hakim ibni Hizam. Ya, di sini mengatakan bahwasanya waqfuhu radhiyallahu an daran lahu fi sabilillahi wal masakin war riqab. Jadi wakaf dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah anak dari saudaranya Ummul Mukminin Khadijah. Jadi Hizam itu adalah saudaranya dari Khadijah. Hizam memiliki anak bernama Hakim. Berarti Ummul Mukminin Khadijah dengan Hakim ini adalah apa? Keponakan, ya, Pak, ya. Anak dari saudaranya, keponakan Sayyidah Khadijah. Nah, ini seorang saudagar sama seperti bibinya. Seorang saudagar
Kemudian beliau ini yang membawa Zaid bin Harithah. Ya, pada saat itu Zaid bin Harithah itu mau pergi ke Syam bersama ibunya, kemudian dirampok kayak gitu. Akhirnya Zaid ini jadi budak. Kemudian ketika di Syam bertemu dengan Hakim bin Hizam, dibeli oleh Hakim bin Hizam. Ya. Kemudian ketika sudah dibeli, datang ke Mekah, ditawarkan kepada Sayyidah Khadijah, pilih, ini ada beberapa gulam, ya budak, silakan pilih apa yang engkau mau. Kemudian dipilih oleh Sayyidah Khadijah Zaid bin Harithah. Kemudian ketika Rasul SAW menjadi suami dari Sayyidah Khadijah, maka diberikan kepada Rasul. Ya, kemudian oleh Rasul diangkat ya, sebagai anak angkat. Yang pada saat itu tradisi jahiliyah masih ada anak adopsi. Ya, anak adopsi di sini sehingga menjadikan anak adopsi itu nasabnya kepada ayah angkatnya. Maka dikatakan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu ada larangan, ayat larangan turun ya, keharaman untuk menisbatkan nasab itu kepada orang lain. Nasab itu kembali kepada ayah kandungnya. Jadi bukan Zaid bin Muhammad ya, tapi Zaid bin Harithah. Itu ada larangan seperti itu. Karena kalau di dalam Islam nasab itu penting ya Pak ya. Sebagaimana kalau misalnya kita membahas tentang ilmu waris, maka kita harus mengetahui nasab. Ya, orang yang di luar itu maka tidak berhak ya, mendapatkan warisan. Yang bukan termasuk ahli waris maka tidak mendapatkan warisan. Kalau misalnya kita memberikan itu, yaitu menzalimi, karena termasuk hak dari ahli waris. Kalau kita memberikan kepada orang yang tidak berhak, itu menzalimi. Begitu juga nasab ada pengaruh ketika perempuan ya, menikah, maka yang menikahkan adalah walinya. Ketika misalnya tradisi jahiliyah ini masih berlangsung, misalnya budak perempuan kemudian atau dia mengangkat anak perempuan, dinisbatkan kepada dia, ya kepada bapak angkatnya, sebenarnya bapak angkatnya ini tidak sah menjadi wali. Ya. Di dalam fikih tidak sah. Maka kalau misalnya dia tidak sah menjadi wali, sedangkan wali adalah rukun dari nikah, maka nikahnya tidak sah. Nah, sebenarnya dia nikahnya tidak sah. Maka hubungan yang terjadi antara suami istri itu tidak sah. Nah, akan terus berlanjut. Ya, makanya dipotong di situ. Ya. Baik, Hakim bin Hizam ya. Jadi itu asal usul dari Zaid bin Harithah ya. Itu pemberian dari Hakim bin Hizam. Kemudian Hakim bin Hizam memberikan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memberikan kepada Rasul SAW. Nah, ketika dipegang oleh Rasul, artinya bersama dengan Rasul, kemudian bapak aslinya itu datang. Bapak aslinya datang. Ini anak saya dulu pergi bersama ibunya, kemudian ada kejadian gini-gini, akhirnya jadi budak. Ya. Saya datang mau menebus. Ya, kata bapaknya seperti itu. Maka Rasul mengatakan kepada Zaid, saya berikan kamu pilihan, boleh kamu ikut dengan bapak aslimu atau tinggal di sini bersama saya di Mekah. Maka Zaid bin Harithah memilih untuk tinggal. Ya. Kemudian bapaknya juga ridho terhadap itu. Nah, kemudian menjadi anak angkat ya, dulu anak angkat. Jadi sebagai khadim kalau habis itu. Ya, setelah itu jadi maula Rasulullah SAW atau budak dari Rasul SAW. Nah, di sini infak dari Hakim bin Hizam. Ya. Wakaf beliau, wakaf rumah yang dipertunjukkan untuk fi sabilillah wal masakin war riqab. Ya, untuk sabilillah wal masakin war riqab. Ini juga boleh. Wakaf itu boleh ditunjukkan kepada misalnya golongan tertentu. Misalnya saya wakafkan punya rumah ini ya, untuk nanti boleh ditinggali orang-orang miskin ya, atau orang-orang yang punya banyak hutang ya, boleh ditinggal di sini. Nah, itu boleh. Nah, ini wakaf beliau kepada fi sabilillah wal masakin war riqab. Wa akhraja Tabrani an Hakim ibni Hizam radhiyallahu an annahu ba'adaran lahu min Muawiyah. Beliau menjual rumah min Muawiyah radhiyallahu an bisittina alfan. Ya, beliau menjual dengan harga 60.000. Ya, tidak disebutkan di sini 60.000 apa. Faqalu ghabunaka wallahi Muawiyah. Ya, kemudian para sahabat mengatakan kamu sudah ditipu Muawiyah katanya.
Artinya ketika beliau menjual rumah itu seharga 60.000, ya, orang-orang mengatakan itu harga yang murah, artinya kamu sudah ditipu. Faqala wallahi ma akhadtuha fil jahiliyah illa bizikki khamrin, ya. Maka Hakim bin Hizam mengatakan, aku membelinya atau aku mendapatkan rumah ini ketika masa jahiliyah, ya, karena beliau itu hidup 120 tahun, Pak, ya, 120 tahun. Nah, 60 tahun beliau di masa jahiliyah, 60 tahun beliau masuk Islam. Jadi umur beliau 120 tahun. Jadi beliau membeli rumah itu fil jahiliyah bizikki khamrin, ya. Harganya itu seharga tutupnya khamr, wadahnya khamr, artinya murah. Ushidukum annaha fi sabilillah wal masakin war riqab fa ayyuna al maghbun, ya. Aku memberikan saksi, ya, kepada kalian bahwasanya, ya, itu untuk fi sabilillah wal masakin war riqab, untuk sabilillah wal masakin war riqab fa ayyunal maghbun, ya. Maka siapa yang tertipu di sini. Wa fi riwayatin bi mi'ati alfin, atau di riwayat yang lain mengatakan dengan mi'ati alfin, dengan 100.000, dijual 100.000. Qala al-Haythami, ya, di sini Imam al-Haythami. Ada Imam al-Haythami, ada Imam al-Haythami, ya. Kalau Ibni Hajar ada dua, Ibni Hajar al-Haythami dan juga Ibni Hajar al-Asqalani. Semuanya, dua-duanya mazhab Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Tapi yang lebih masyhur kalau di dalam fikih adalah Imam Ibni Hajar al-Haythami. Yang terkenal kalau di Indonesia itu kisah Ibni Hajar, gimana, Pak? Yang ketika ngelihat batu gitu, ya, batunya kena tetes air hujan kemudian bolong, ya. Jadi ceritanya Ibnu Hajar ini orang yang susah, ya, mendapatkan pelajaran, kemudian sudah mulai menyerah, kemudian dalam perjalanan pulang, artinya sudah kembali ke kampung halaman, ternyata hujan, kemudian berteduh melihat batu ini kok keras, tapi ketetesan air hujan yang cuma tes ya, dari gua, atau kalau kita lihat biasanya dari genteng, ya, tetes pelan-pelan, tapi bisa-bisa lama-lama bolong. Nah, saya juga kayak gitu. Ini saya mau masa 20 tahun, 30 tahun mencari ilmu, nggak jebol-jebol juga. Akhirnya kembali lagi. Nah, ini kisah yang masyhur di Indonesia. Tapi ternyata ketika dibawa kisah ini kepada para masyayikh di Timur Tengah, khususnya di Mesir, tidak masyhur, ya. Tidak ada kisah seperti ini. Tapi ala kulli hal kisah seperti ini, ya, digunakan untuk motivasi, tetapi tidak dinisbatkan kepada Ibnu Hajar. Ya, tadi ada Ibnu Hajar al-Haythami, ini juga fikih. Beliau memiliki kitab syarah terhadap Minhaj, ya. Al-Minhaj ataupun Minhajut Talibin, ya, punyanya Imam Nawawi. Ya, punya syarah Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini juga mazhab Syafi'i, tapi lebih terkenal karya-karya beliau di bidang hadis. Ya, salah satunya adalah Fathul Bari, ya. Syarahnya Sahih Bukhari, itu punya Ibni Hajar al-Asqalani. Nah, al-Haythami ini adalah sama-sama gurunya. Gurunya adalah Hafidh al-Iraqi. Beliau ahli hadis juga, ya, terkenal. Ada alfiyah beliau. Alfiyah itu nazam 1000 bait, tapi di dalam ilmu hadis, mustalah hadis, ya. Ada Alfiyah al-Hadis. Kemudian disyarah oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughis. Ya. Ini guru beliau. Jadi gurunya sama. Muridnya adalah Imam Hajar, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga al-Haythami di sini. Nah, ini jangan salah, biasanya orang mengiranya di sini adalah al-Haythami, tapi al-Haythami di sini. Dalam kitab beliau Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid ini kitab berisi hadis-hadis, tambahan hadis-hadis. Jadi beliau menambahkan hadis-hadis yang tidak ada di beberapa kitab hadis yang masyhur. Misalnya di Kutubus Sittah, beliau menambahkan hadis yang tidak ada di Kutubus Sittah. Kemudian beliau menambahkan hadis yang tidak ada di Musnad Ahmad, misalnya. Beliau mengarang itu satu kitab khusus, mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada di Kutubus Sittah, satu kitab di Musnad Ahmad, ya, satu kitab di Musnad yang lain. Kemudian oleh gurunya, coba ini kamu kumpulkan, ya,
kemudian kamu teliti lagi rijal hadisnya, perawi-perawinya, kemudian disatukan menjadi majmu' ataupun majma' az-zawaid. Nah, atas perintah dari gurunya. Nah, ini sama-sama gurunya dari Al-Haythami dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, rawahu at-Tabrani bi isnadaini ahaduhuma sahih, ahaduhuma hasan. Ya, intaha. Baik, itu riwayat wakaf dari Hakim bin Hizam, ya. Maka wakaf juga ini, kalau kita tahu hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Jadi ketika anak Adam meninggal, wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Nah, shadaqatun jariyah di sini mengatakan, ya, kebanyakan para ulama mengatakan shadaqah jariyah di sini adalah wakaf, ya, karena wakaf di sana lebih lebih cocok, ya. Karena wakaf itu menginfakkan sesuatu, biasanya itu barang yang tidak habis, jadi manfaatnya itu lama. Misalnya mewakafkan sumur, maka manfaat sumur ini bisa berlangsung lama. Ya, mewakafkan tanah untuk dibangun masjid misalnya, maka berlangsung lama. Maka sedekah jariyah, manfaatnya akan terus jariyah, ya, mengalir. Nah, intaha. Naam, Allahu a'lam. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kajian singkat tentang hayatus sahabah, ya. Semoga harapannya adalah kita bisa meniru, ya, kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat. Minimal kita mengetahui cerita ini, kemudian kita didik, ya, anak-anak kita, ya, atau kita punya kenalan, ya, kita didik dengan bagaimana para sahabat ini menginfakkan hartanya, ya. Maka kalau mungkin ketika dongeng, misalnya dongeng anaknya untuk tidur, ya bisa diceritakan. Ini ada sahabat namanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Hakim ibni Hizam, ya, kisah-kisah beliau bagaimana menginterpretasikan, ya, beliau ini mengungkapkan keimanannya dengan ketaatan yang sangat, ya, itu diceritakan kisah-kisah itu sehingga anak-anak kita itu terbiasa sejak dini, ya, mengetahui nama-nama para sahabat, mengetahui bagaimana, ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Dan juga terakhir kesimpulan, ya, dari apa yang kita bahas, bahwasanya menginfakkan harta itu termasuk tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Dalam surat Ali Imran, apa itu? U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi termasuk kalau dalam Nasaihul Ibad, ya, Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, mengutip dari perkataannya sahabat Ali, ya, bahwasanya ada 4 perkara yang susah dilakukan. Salah satunya adalah al-jud fil usrah, ya, kita berderma ketika masa susah, ya. Makanya di situ mengatakan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ketika kita luang, ya, harta kita masih lega, artinya banyak diberikan kelebihan, maka kita menginfakkan. Tetapi yang lebih sulit adalah fid dharra, ya. Nah, itu ketika waktu sempit kita, tapi kita masih tetap menginfakkan, ya, harta kita fi sabilillah. Nah, semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya datang dari saya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wal afu minkum. Nakhtim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.